Jadi para hadirin, tauhid para nabi dan tauhid para rasul, pertama tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid ilmu dan beri. Inilah isinya apa? Asma was sifat, yang kita tetapkan sifat Allah yang maha sempurna, sucikan dari keserupaan, sucikan dari permisalan, sucikan dari sifat-sifat kurang. Itu namanya tauhid ilmu. Yang kedua namanya tauhid ibadah. Tetapkan ibadah itu murni hanya untuk siapa? Allah Azza wa Jalla. Baik. Dikatakan di sini, wala yatimmu ahadut tauhidain illa bil akhar. Antara tauhid asma wa sifat dengan tauhid ibadah tidak akan sempurna salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Asma wa sifat enggak sempurna kecuali mengimani tauhid ibadah. Tauhid ibadah enggak akan sempurna kecuali dengan asma. Dia keterkaitan. Lalu dikatakan, "Fattauhidul ilmi al-khabari lahu diddan." Tauhid ilmu dan khabar memiliki dua lawan. Ingat, tauhid ilmu dan khabar, tauhid asma was sifat. Apa lawannya tauhid asma was sifat ini? At-ta'til, pengingkaran. Enggak percaya Allah Azza wa Jalla punya sifat sebagaimana yang Allah beritakan tentang dirinya. Enggak percaya Allah punya tangan yang layak dengan kebesarannya. Padahal Quran yang mengatakan bal yadahu mabsutatan, kedua tangannya terbuka lebar. Nabi yang mengatakan tentang Allah, yanzilu rabbuna ilas sama'id dunya, Rabb kita turun ke langit dunia. Nah, kalau kita tidak percaya, itu namanya ta'til, mengingkari. Ingat, cara Ahlus Sunnah itu gampang para jamaah. Imani dia, jangan diadakan selesai sudah. Ingat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya pendengaran, makhluk punya pendengaran. Loh, bukankah ini sama? Jawabannya tidak sama. Karena apa? Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran. Begitu juga sifat yang lain. Loh, kan manusia punya tangan. Kita katakan tangannya Allah tidak sama dengan tangan manusia. Loh, ya, kan manusia juga turunnya Allah nggak sama dengan turunnya makhluk. Nah, inilah cara kita mengimaninya. Mudah-mudah gampang. Tauhidnya para nabi itu gampang para jamaah. Kenapa? Karena yang membuatkan kita itu tauhid, cara mengimani Allah itu Allah. Bukan kita yang membuat kaidah. Bukan kita yang membuatkan aturan. Hanya para ulama mengistilahkan untuk memberikan penyederhanaan, pemahaman yang lebih memudahkan dipahami, itu saja. Ya. Jadi ingat, tauhid asma sifat atau dinamakan tauhid ilmu khabar ada dua lawannya. Pertama ta'til, kalau tidak diingkari, at-tashbih wa tamtsil, menyerupakan dan memberikan permisalan. Tangan Allah seperti tangan makhluk, tashbih. Tangan Allah seperti tanganku ini, tamtsil. Ini lawan tauhid asma. Ini merusak tauhid asma was sifat. Ya. Jadi perlu diperhatikan, bukanlah namanya menyerupakan Allah dengan makhluk ketika mengatakan Allah punya tangan, Allah di atas, Allah turun, layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Bukan, ini nama menyerupakan. Nama menyerupakan itu Allah, tangan Allah seperti tangan makhluk, itu nama menyerupakan. Kenapa? Ada timbal baliknya, ada yang digunakan untuk menyerupakannya. Ya. Faman nafa sifatir rabbi wa attalaha,
siapa yang meniadakan sifat-sifat Allah, nggak percaya Allah punya sifat para jamaah, sebagaimana yang Allah terangkan bagi dirinya. Oh, dia tidak di atas, oh dia tidak punya tangan, oh dia tidak turun, oh dia tidak punya wajah. Ya. Rahmatullah ala Haji Muhammad kata. Ya. Dia terus apa ilmunya Haji Muhammad? Allah ini merangkun bawa karung, karena coba. Ini merangkun botol katanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lari dari menyerupakan Allah kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini dia bahayanya para jamaah. Ya, tauhid asma wa sifat itu tidak pakai dalil, tidak didasari dengan dalil. Lari dari ta'til menuju tashbih. Lari dari ta'til menuju tashbih. Dia ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala punya sifat, tetapi jatuhnya ternyata menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi nggak bisa selamat kita para jamaah dalam masalah asma sifat kecuali ke dalil Al-Quran maupun sunnah. Hanya ini dua saja sudah. Akal hanya untuk memahami, bukan untuk menghakimi atau menghukumi. Lalu dikatakan apa? Faman nafa sifatir rabbi wa attalaha. Siapa mengingkari sifat Allah dan meniadakan sifat Allah, kadzdzaba ta'tiluhu tauhidahu, maka ketika dia mengingkari itu dia telah mendustakan tauhidnya. Wa man syabbahahu bi khalqihi wa matsalahu bihim, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kadzdzaba tashbihuhu wa tamtsiluhu tauhidahu, maka dia mentashbih Allah, memberikan Allah perumpamaan, itu dia telah mendustakan tauhidnya. Jadi dengan cara dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia mendustakan tauhidnya. Dengan cara dia mengingkari sifat-sifat Allah, dia juga apa? Mendustakan tauhidnya. Jadi mengingkari sifat Allah merusak tauhid. Menyerupakan Allah dengan makhluknya merusak tauhid. Yang selamat, tetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan yang Allah sebut, sesuai dengan yang Nabi sebut, layak dengan kebesarannya, jangan diserupakan dengan makhluknya. Apa arti menyerupakan dengan makhluknya? Kalau mengatakan Allah di atas seperti makhluk di atas, itu nama menyerupakan. Kalau mengatakan Allah di atas, laisa kamitslihi syai', maka itulah namanya isbat bila ta'til atau bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan sifat Allah tanpa diserupakan, meniadakan keserupaan tanpa mengingkari. Baik. Lalu beliau mengatakan, maradut ta'til, penyakit mengingkari sifat para jamaah. Ya, ndik ada sadukah? Beda yang sifat Allah di atas, beda yang uma, beda yang naik. Yuh, ndik kenapa ada ndik? Nggak usah pakai otak itu bilang ndik kenapa ada. Tidak usah pakai otak itu berpikir dalam hal ini. Yuk, kalau dikatakan Allah di atas, Allah punya tangan, apa enggak sama dengan makhluk? Inilah dia otak-otak yang punya virus. Ini lebih parah dari corona ini. Kalau orang mati corona sabar masuk surga syahid. Ini kalau mati mengingkari Allah gara-gara virus yang tadi, neraka. Bahaya. Kita mengatakan Allah di atas, Allah yang bilang begitu. Kita mengatakan Allah punya tangan, Dia yang bilang begitu. Kita menyebutkan Allah Azza wa Jalla punya muka, Dia yang bilang begitu. Tentunya dengan kaidah laisa kamitslihi
Tidak ada yang serupa. Mana buktinya tidak serupa? Allah punya tangan, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Allah melipat langit dengan tangannya. Langit gulungnya si Allah ngadu mana. Ini menunjukkan umandik pada tangan yang tidak sama dan hakikat tangan. Tapi bagaimana rupanya? Hanya Allah yang tahu rupanya. Kenapa? Karena kita sendiri tidak tahu rupa Allah. Bagaimana kita mau ceritakan tangan Allah? Nah, ini loh para jamaah. Jadi mudah tauhid ini sebenarnya. Gampang. Ya, ada dalil percaya. Tidak ada dalil jangan percaya. Jangan pakai otak. Meraba-raba pakai pikir. Jangan, bahaya. Virus itu. Ya. Nah, penyakit mengingkari sifat Allah. Penyakit syirik, dua bersaudara dan berkawan. La ilaha illallah. Tidak bisa dipisahkan dari kawannya. Nah, jadi orang kalau dia mengingkari sifat Allah, insya Allah besemeton kanca syirik. Ya, bersaudara dengan orang berbuat syirik, dia bersaudara dengan mengingkari sifat Allah. Hati-hati para jamaah. Fa'innal mu'attil, karena orang mengingkari sifat Allah, dia telah menjadikan pendapat manusia, akal manusia sebagai tandingan terhadap Al-Quran. Quran yang bilang begitu, ngapain kita pakai akal lagi? Wal musyrik, adapun yang berbuat syirik, dia telah menjadikan apa yang disembah itu ya minal authan, dari berhala-berhala, niddallahu, sebagai tandingan Allah. Maka apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Beliau mengatakan al-mu'attilatu ya'budu adaman. Siapa yang mengingkari sifat Allah berarti dia menyembah Tuhan yang tidak ada. Wal musyabbihatu ya'budu sonaman. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah menyembah patung. Yang beriman dan bertauhid menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya, sebagaimana yang Rasul tetapkan untuk Allah, tanpa diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Lalu beliau al-musannif mengatakan, tsumma bayyana, kemudian beliau rahimahullah menjelaskan at-talazum. Ya, keterikatan antara ta'til dengan syirik. Keterikatan antara mengingkari sifat Allah dengan syirik dalam pembicaraan yang sangat panjang oleh beliau. Jadi para jamaah, syirik, mengingkari sifat itu saudara yang tidak bisa dipisahkan. Maka hati-hati, rusak uluhiyah, rusak juga asma was sifat, rusak asma was sifat, rusak juga uluhiyah. Dan ini kenyataan zaman dahulu, pelungguh Sami sebelum mengenal tauhid bagaimana. Saya kira demikian, wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terkait pengajian kemarin, sifat burung tawakal, bagaimana caranya atau supaya kita tawakal kepada Allah? Caranya itu selesai sholat subuh berangkat kerja, jangan diam di rumah. Nah, kita ini selesai sholat subuh hari Ahad ya berangkat nuntut ilmu. Bagaimana ilmunya datang sementara tidak pernah dicari? Ya. Lagu ngone jam setengah balu yombe kepada jamaahnya kena paran terlibur ruane. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sedang sholat sunnah ba'da maghrib kemudian ditepuk pundak menjadi imam? Tidak ada masalah, insyaallah sah. Wallahu taala ala wa alam. Takdir ada berapa macam? Kalau kena corona wafat, takdirnya apa namanya? La ilaha illallah. Ya. Kita katakan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dikatakan takdir baik,
Ada yang dikatakan takdir buruk, khairuhu wa syarruh. Ya. Namun ada disebut qadarullah al-mubram, qadarullah al-muallaq. Ada takdir yang sudah tetap, ada takdir yang menggantung. Ya. Kalau kena corona bagaimana? Ini namanya takdir Allah Azza wa Jalla, ya, yang sifatnya menyakitkan. Maka di sini dibutuhkan kesabaran. Ya, dan tentu buruk bagi makhluknya, tidak buruk bagi Allah. Allah Ta'ala alam. Buktinya apa? Begitu dia sabar dikasih pahala mati syahid. Coba dia sakit mati biasa, kan tidak ada mati syahidnya. Allah Ta'ala alam. Bagaimana yang korban dihususkan ke jamaah masjid saja, baik yang kaya maupun miskin, tidak ada masalah. Ya, karena tidak ada syaratnya korban itu harus yang miskin. Karena bisa jadi hadiah. Nabi bersabda, tasaddaqu wahdu kulu wa tasaddaqu wahdu. Makan, sedekah, hadiahkan. Ya. Ada masyarakat sekeliling masjid di sana diabaikan, padahal kebanyakan dari mereka fakir miskin. Kita katakan, ya, kalau kita ingin berdakwah berikan dia. Ya. Tapi ya dikasih tambah mencela. Ya. Ita ngiyo apa? Ngiyo basong lapar. Kan susah ita. Nuah sehat ngkakan ita. Ya itu sih beda. Ya, bergantung kepada situasi dan kondisinya. Nggak bisa dipatok rata para jamaah. Ya, karena banyak orang-orang fakir miskin ini ikut-ikutan masalahnya. Maka apa? Berikan dia sebagai bentuk apa? Dakwah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berapa tempat wanita ikut Jumatan? Apa perlu untuk sholat zuhur? Enggak perlu. Kalau sudah Jumatan ini selesai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa tafsir bahwa Allah bersemayam di atas syaras? Allah lebih dekat dari urat nadi. Siapa yang bilang Allah lebih dekat dari urat nadi? Al-Quran pun tidak bilang. Hanya Quran nahnu, kami, bukan mengatakan aku. Dan itu konteksnya ayat berkaitan dengan malaikat pencatat kiri kanan. Tidak ada. Maka kalau baca Quran itu yang benar. Jangan kata orang. Nanti kita itu apa? Eler. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Berau, Kalimantan Timur. Silakan pertanyaannya. Terus sholat rawatib itu kan kegiatannya dikerjakan di rumah Pak Ustaz. Baik. Terus bagaimana bolehkah saya mengerjakan sholat rawatib sebelum selesai azan dikumandangkan? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita katakan, ya, tentu kalau itu adalah sholat selain hari Jumat, jawab dulu azannya, baru sholat rawatib. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Lanjut. Masalah la ilaha illallah afdal zikri la ilaha. Masalah la ilaha illallah afdal zikri la ilaha illallah. Abang tembolak nih. Bangkang isinan. Bangkang isina kana. Tembakau nih, piring tembakau nih. Esok piring tembakau nih. Nah, ada kesempatan nih. Ada dulangnya, tidak ada syafaatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya. Silakan. Ya, silakan. Ustaz, mau tanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana nih? Dari Riau Ustaz dengan Ummu Khalid. Silakan dari Riau. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita membaca Asmaul Husna sambil dinyanyikan seperti yang banyak tersebar saat ini? Baik. Karena saya ditanya sama teman saya nggak ngerti jawabnya gimana. Ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Halo Ustaz. Ya, dari mana? Pertama, Asmaul Husna bukan dinyanyikan. Maka ini sudah salah
penempatan. Salah penempatan ini bukan mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Silakan pertanyaannya. Ya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Dari Kalimantan, Ustaz. Silakan dari Kalimantan. Ya, ini nanya. Kata Ustaz, kalau hari Jumat berziarah kubur katanya pahalanya seperti umroh atau naik haji. Apakah itu benar, Ustaz? La ilaha illallah. Bolehkah berkorban sementara belum akikah? Masalah bolehnya boleh, tapi akikah kan sekali seumur hidup, ya, dahulukan dulu. Ya. Kemudian apa betul ziarah hari Jumat ke kubur pahala seperti umrah katanya? Ya. Ini adalah batil. Ziarah kubur itu kapan saja dan tidak ada keutamaan hari tertentu. Maka membuat hari keutamaan hari tertentu ini hadis palsu ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sah atau boleh hewan kurban beberapa hari patah tanduknya sudah niatkan jadi kurban? Sah, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Seberapa besarkah dosa orang mengganggu orang yang sholat, misalkan pujian-pujian setelah azan? Kita katakan urusan besarnya itu kembali kepada Allah. Yang jelas Nabi SAW bersabda, la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Tidak boleh satu sama lain saling mengangkat suaranya dengan bacaan Quran aja nggak boleh. Apalagi buat-buatan. Muslimin muslimat mari berjamaah sholat. Nggak ada muslimat mari berjamaah sholat. Muslimin aja yang wajib. Ini kita buat-buat tetapi tidak tahu yang kita buat-buat salah. Ya, yang disuruh oleh Nabi itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Muslimin muslimat mari berjamaah sholat. Akhirnya apa? Tidak ada yang mau datang. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bisakah akikah dilakukan waktu raya kurban di masjid tempat berkurban? Bisa, tetapi tentu beda hewan kurban dengan hewan apa? Hewan aqiqah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sahab, silakan, ada pertanyaan? La ilaha illallah. Abu Sahab bertanya, kenapa muhajirin itu katanya harta bendanya ditinggalkan di Mekah, kenapa tidak dibawa? Pertama, Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin, mereka fakir. Mereka apa, Pak? Di samping itu tekanan dari Mekah, nggak dikasih bawa hartanya. Jadi benar-benar dimiskinkan dia keluar dari Mekah itu. Supaya dengan harapan dia mau kembali. Tapi kan sahabat bukan cari dunia. Mereka itu ya yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Cari karunia Allah, cari ridha Allah, bukan cari harta. Maka hendaklah kita ini apa? Meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat ini karena Allah, para jamaah. Ya, sehingga dapatlah kita kategori apa? Al-muhajir. Orang berhijrah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, di luar. Apa? Kalau itu takwil, bagian dari tafsir, maknanya tafsir. Tapi menurut kalangan mutaakhirin, ini dia. Menurut kalangan khalaf, menurut kalangan belakangan, takwil itu artinya menyelewengkan makna dari ayat atau hadis yang ada kepada makna lain tanpa ada dalil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Jelas. Kalau masalah asma sifat, al-aslu fil kalam al-haqiqah.
Hukum asal kalimat itu adalah sesuai dengan hakikatnya. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu bukan makna hakiki. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Karena orang yang mengatakan majas, dia sendiri nanti tidak terima ketika kita ngomong ini, kamu ini seperti babi. Nerima dia? Tidak akan nerima. Mungkin dia keberat tuh, masa saya seperti ini kan majas. Nerima dia? Nggak akan nerima. Maka hukum asal perkataan itu hakikatnya. Nggak bisa dipalingkan kecuali ada qarinah, indikasi, bukti-bukti. Contoh, subhanallah, tadi saya lihat singa di atas mimbar. Mana mungkin singa mau naik mimbar? Kecuali maksudnya apa? Khatib yang galak, gagah berat. Nah, indikasi ada. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi ketika kita mengatakan, wih, ada harimau tadi di hutan. Enggak mungkin maksudnya ada yang gagah berani di sana. Ya. Ada apa? Qarinah. Itu hukum asalnya, qarinahnya hutan ya, enggak ada lain. Ya, ini masalahnya naik masjid. Ya, kalau orang memahami hukum asal perkataan sesuai dengan hakikatnya, terus larikah kalian katanya kan? Kenapa? Ada singa di atas mimbar tadi kan. Ada macan katanya. Loh, lari ke katanya. Kenapa? Dia pahamnya namanya singa, singa asli. Tapi indikasinya naik mimbar. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian para hadirin.